Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran di sini dijaga oleh Tuhan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Tuhan, Al-Quran ini gua yang nurunin, kata Tuhan. Terus gua juga yang ngejaga. Ada suatu peristiwa pernah Al-Quran ini mau diubah. Lantas kemudian diketahuan. Kenapa? Karena masih banyak orang yang hafal Al-Quran. Jangankan yang hafal, yang nggak hafal pun kalau diubah itu nggak enak di pendengaran. Contoh, Lillahil hamdu rabbil alamin. Enak nggak? Nggak enak. Kemudian diubah lagi, Ar-Rahmanir Rahim, diubah kepada Ar-Rahim Ar-Rahman. Nah, enak nggak? Nggak enak. Sampean sudah nolak. Kalau diubah-ubah kayak gitu, walaupun maknanya sama, ya, walaupun maknanya sama, itu sudah ditolak. Artinya disalahkan. Al-Quran di sini benar-benar dijaga. Loh, ada seorang yang bertanya pada waktu dulu itu, Pak, katanya Al-Quran ini dijaga oleh Tuhan. Nah, saya coba-coba kemarin ngubah Al-Quran. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, saya hilangin Rabbunnya. Kemudian dalam Al-Quran saya hilangin, hapus pakai tab X. Habis itu saya letakkan di dalam lemari. Kok nggak ada yang protes? Tuhan nggak protes sama sekali kepada saya. Teman-teman pun nggak ada yang protes. Teman saya yang mencoba gitu ya, mengubah Al-Quran ini nggak ada yang protes. Nah, kata guru saya itu, kalau mau diprotes, hasil ubahannya itu ditunjukkan kepada orang lain. Ya kalau nggak ditunjuk ini ya siapa yang mau protes? Sampai ngubah Al-Quran, dihapus sebagian atau dicoret, tapi kemudian sampean nggak dikasih ke orang, disimpan di dalam kamar atau di dalam lemari, ya nggak ada yang mau protes. Nah gitu. Jadi jangankan disengaja merubahnya, tidak disengaja pun ya, tidak disengaja pun ini sudah banyak yang ketahuan. Kemarin itu di Jakarta ada namanya lembaga pentasihan mushaf Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita baca sekarang ini sebelum disebar kepada teman-teman ini ditasih dulu di Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Saya sering itu ke sana. Bahkan saya pernah memberikan sambutan juga di Lajnah tersebut. Jadi Al-Quran yang sampean baca itu sudah ditasih. Kalau nggak percaya, buka di bagian, kalau nggak salah di bagian awal atau di bagian akhir, ada tanda tangannya dari Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Jadi sebelum disebar itu ditasih terlebih dahulu. Termasuk Quran digital. Tahu Quran digital? Kalau sampean punya HP, pegang HP, kemudian download di Play Store atau App Store, itu apa? Aplikasi Al-Quran banyak. Jadi enak, kemana-mana mau baca Al-Quran tinggal buka HP. Kalau ditanya, kamu ini nggak pernah bawa Al-Quran, berarti kamu nggak pernah baca Al-Quran. Loh, jangan seluduk kayak gitu dulu. Kenapa? Karena saya ini punya HP, di dalam HP saya ada aplikasi Al-Qurannya. Wih, keren sekali gitu kan. Selain ada teks Qurannya, juga bisa kita lihat terjemahannya atau baca terjemahannya. Jadi tergantung aplikasinya ya. Nah, kemudian ada satu ayat atau beberapa ayat yang itu ada kesalahan. Itu nggak disengaja, ketahuan. Akhirnya mushaf yang sudah disebar oleh penerbit itu ditarik lagi. Kalau ditarik gimana, ya rugi penerbitnya kan. Jadi itu konsekuensinya. Nah,
Jadi pesan Tuhan kepada Bani Israel pada ayat ini yaitu beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan sampai menjual, menukar ayat-ayat Al-Quran dengan harga yang murah. Harga yang murah ini gimana, Pak? Berarti kalau ada orang beli Al-Quran dengan harga yang tinggi itu yang benar, bukan kayak gitu. Ini biasanya dijadiin alasan oleh penjual Al-Quran. Sampean misalkan ya beli Al-Quran ke pasar Candi, kemudian sampean sudah ketemu nih Al-Quran yang saya pengenin nih kayak gini nih. Wah, ternyata pas mau beli, Pak ini berapa Pak harganya? Wah, itu 100.000. Ah, 50 aja lah Pak, nggak boleh nawar. Kok bisa? Kan saya mau beli ini kan, gitu kan. Ada ayatnya, wala tastaru bi ayati samanan qalila. Jangan tawar-tawar ayat Al-Quran. Jadi kamu kalau mau beli udah beli aja. Wah, ini namanya penyalahgunaan ayat. Jadi yang dimaksud dengan wala tastaru bi ayati samanan qalila, maksudnya itu jangan sampai menukar isi Al-Quran dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi atau yang bersifat politis. Contoh ini ya, karena kepentingan politik kemudian diubah ayat Al-Quran, dijadikan alasan untuk menguatkan argumentasinya untuk menyerang lawan politiknya. Pada waktu dulu kalau sampean baca berita pas masih panas-panasnya pemilihan gitu ya, ada tahu partai Golkar kan ya? Partai Golkar itu kan lambangnya apa? Pohon beringin. Nah, ada pohonnya kan? Tahu? Ingat? Nah, lawannya Golkar itu yang nggak suka sama Golkar itu nyerangnya pakai Al-Quran. Wala taqraba hadhis syajarata fatakuna minadh dhalimin. Teman-teman, masyarakat jangan sampai mendekati pohon ini. Pohon ini apa? Pohon Golkar. Kalau ngedekatin fatakuna minadh dhalimin, kalian ini akan jadi orang dolim. Takut mereka kan? Padahal maksud ayat tersebut bukan itu. Tapi itu hanya digunain untuk kepentingan politik. Oleh siapa? Oleh orang-orang politikus. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang disebut dengan menjual Al-Quran dengan harga yang murah. Pada waktu dulu juga ada. Pas Megawati tahu Megawati kan ya? Nah, pas Megawati mau naik jadi presiden, ada seorang politikus yang mau nyerang Megawati ini biar nggak naik, biar kalah lah di laga perpolitikan gitu. Cara nyerangnya ini kan Megawati cewek, perempuan, diserang pakai ayat Al-Quran, padahal maksudnya bukan untuk itu, mereka tapi gunain. Gimana? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang hanya pantas menjadi pemimpin terhadap kaum perempuan. Berarti Megawati kan perempuan ya? Tidak pantas berarti menjadi pemimpin. Gitu katanya. Nah, ini yang salah. Artinya mereka menyalahgunakan ayat. Nah, ini yang keliru. Jadi hati-hati. Kemarin juga pas tahu demo 212 di Monas, tahu? Nah, kalau nggak tahu ya nggak usah lah. Itu juga bermain ayat Al-Quran dipakai untuk kepentingan politik. Ini harus lebih hati-hati. Nah, itu yang dimaksud dengan menjual ayat Al-Quran
kandungan ayat Al-Quran dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi, baik itu kepentingan yang berupa kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik. Nah, ini lebih hati-hati lagi. Kok bisa, Pak, ayat Al-Quran itu dipakai untuk kepentingan politik atau kepentingan pribadi atau kelompok? Bisa-bisa aja. Kenapa? Karena Al-Quran ini bagaikan pisau. Tahu pisau kan? Nah, kalau nggak tahu berarti ini sudah blokan banget ini berarti. Nah, pisau ini ya fungsinya apa? Untuk mengupas atau memotong sesuatu. Apakah bisa pisau ini digunakan untuk membunuh orang? Bisa banget. Jadi kalau ada pisau digunakan untuk membunuh orang, berarti ini sudah menyalahgunakan fungsi pisau. Sama, Al-Quran tujuannya apa? Untuk menyatukan perbedaan, untuk melerai perselisihan. Kalau ada orang yang menggunakan pesan-pesan Al-Quran untuk kepentingan yang sifatnya adalah memecah belah, berarti ini namanya penyalahgunaan pesan Al-Quran. Bisa dipahami ya? Nah, makanya kemudian pada ayat ini diakhiri dengan wa iyaya fattakun. Hanya kepada aku, kata Tuhan, kamu sekalian bertakwa. Apa? Takut kepada Allah.